Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Jangan ngaku gak ada suami ya. Dari awal kan aku sudah bilang, kebutuhan bayi tuh banyak. Ini masih USG bulan pertama, dan setiap bulan aku harus USG karena bayinya kembar. Kita harus lebih ekstra memantau dan menjaganya. Saat lahiran nanti, tentunya dokter akan menyarankan agar aku caesar, terang Sea. Kenapa? Sahut Zain dengan bingung. Karena saat lahiran Kai dan Asril aku melahirkan dengan cara caesar, bukan normal. Maka dari itu, anak ketiga ini harus caesar juga, terang Sea. Zain menganggukkan kepalanya paham, tapi keningnya terlihat mengerut dalam. Seolah ia tengah memikirkan sesuatu saat ini. Oh, kamu gak pernah lahiran normal ya? Pantesan masih. Zain tiba-tiba menghentikan ucapannya. Ia justru meneguk kasar ludahnya saat Sea menatapnya dengan tatapan penuh selidik. Pantesan apa? Tanya Sea dengan mata menyipit pelan. Enggak. Baguslah kalau caesar. Lagian kalau normal kepala bayi kan gede. Mana muat, iya kan? Sea menghela nafas pelan. Memang ada saja yang suaminya itu bicarakan. Sesampainya di parkiran, Ricky segera membantu Zain masuk ke dalam mobil. Ia juga meletakkan kursi roda pria itu di bagasi mobil. Setelah aman, Sea baru masuk menyusul suaminya. Kali ini Ricky yang menyetir, sebab supir Sea tentunya bertugas menjemput Asril dan Kai sekolah. Langsung pulang aja, kemana nih? Tanya Ricky. Kemana lagi? Sahut Zain dengan tatapan heran. Ya kali mau pulang ke rumah Bapak Lozai, gue mau ketemu sama si sirup ABC, seru Ricky dengan menahan senyum di bibirnya. Zain mendengus sebal, ia melempar pandangannya keluar jendela. Ia menolak untuk datang ke kediaman Salvatore. Segala bujukan Tuan Roderick kemarin tetap mendapat penolakan dari Zain. Pria itu tetap kekeh, tak ingin diakui sebagai penerus Salvatore. Sirup ABC, Jenna maksudnya, tebak Sea. Ricky tersenyum, ia menatap Sea dari pantulan spion tengah mobilnya. 100 untuk kamu, senyummu manis, seperti gula, lemon, kecap bukan sirup warungan, seru pria itu seraya menyisir rambutnya. Zain langsung melirik tajam ke arah Ricky, mendadak raut wajahnya menjadi serius. Enggak ada ya, kasihan dia kalau jadi pasangan lo, bisa masuk RSJ yang ada, omel Zain. Ah elah, lo mah gak setia kawan. Kalau soal gue kere, lo kan nikahin Sea juga dalam keadaan kere. Kita impas lah ya. Ricky sepertinya senang sekali menjahili Zain. Karena sekarang ini Zain dalam mode yang tak bisa disenggol apalagi membahas persoalan keluarga Salvatore. Impas apaan? Enggak. Sayang, haus gak? Zain menghentikan ucapannya saat Sea memanggil sayang padanya. Enggak sayang, kamu haus, sahut Zain dengan ekspresi yang melunak. Ricky yang melihat dari spion tengah mobil langsung memasang raut wajah seolah ingin muntah. Cayaang, halah mambu, desis Ricky yang mana membuat Zain melirik sinis padanya. Apa sih, sirik aja, makanya, nikah, jomblo busuk, heh.
Seorang wanita turun dari mobilnya, kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya. Di pelukannya terdapat sebuket mawar kuning, lalu ia berjalan di tengah-tengah makam. Sampai langkahnya terhenti tepat di depan sebuah makam yang sudah lama tidak ia datangi. Perlahan, wanita itu berjongkok di samping makam itu dan meletakkan bunga yang ia bawa. "Areha, aku kembali menjengukmu," lirihnya yang tak lain dan tak bukan adalah Davita. Wanita itu melepas kacamata hitamnya, ia tersenyum lembut menatap nisan yang bertuliskan nama sahabatnya. "Aku kembali membawakan mawar kesukaanmu, kesukaan kita. Kau tahu, aku sangat merindukanmu." Lirih Davita dengan mata berkaca-kaca. Perlahan, Davita meletakkan tangannya di atas tanah yang lembab itu. Lalu, ia mengelus tanah itu dengan air mata yang jatuh di pipinya. "Aku kembali bertemu dengan pria jahat itu. Aku akan membuat dia membayar semua kesakitan yang sudah dia torehkan padamu. Aku tak akan lupa bagaimana dia mendorongmu, memakimu, dan menyalahkanmu atas semua yang terjadi." Davita mengeluarkan sebuah flashdisk dari dalam buket mawar kuning yang ia bawa tadi. Lalu, ia menatap benda persegi itu dengan tatapan tajam. "Dia dan keluarganya tidak boleh hidup dengan tenang. Ku buat dia merasakan apa yang kamu rasakan. Seperti yang kita harapkan, Areha, kau pasti senang kan?" Selama bertahun-tahun dia hidup di dalam sebuah penyesalan. Lirih Davita dengan menggenggam erat benda itu. Beberapa saat kemudian, Davita menghapus air matanya. Ia beranjak berdiri dan kembali memakai kacamata hitamnya. Lalu, tangannya terangkat dan menatap flashdisk di tangannya itu dengan tatapan dingin. Tak disangka, wanita itu justru membuang flashdisk itu ke sembarang arah. Sebelum akhirnya beranjak pergi meninggalkan area makam. Setelah mobil Davita pergi, tanpa diduga flashdisk tadi diambil oleh seorang pria yang sejak tadi memantaunya. Ia berjongkok dan menatap flashdisk yang Davita jatuhkan tadi. Pria itu menatap dengan seksama benda berbentuk persegi panjang tersebut. Kemudian, tatapannya beralih menatap makam yang sempat Davita datangi. Areha Fiona, lirihnya saat membaca nama yang ada di papan nisan itu. Zain tengah menatap pantulan dirinya di cermin, tangannya sedari tadi mengelus kepalanya. Ia merasa risih dengan penampilannya saat ini, wajah tampannya terasa hilang. Saat rambutnya dicukur karena operasi pasca kecelakaan saat itu, sampai sekarang, rambut Zain hanya tumbuh sedikit saja. Membuat pria itu merasa insecure saat akan berangkat ke kampus hari ini. "Beneran mau berangkat hari ini? Udah sehat? Yakin?" tanya Sea yang keluar dari ruang ganti. "Si, lihat deh kepalaku. Rambutnya kapan numbuh ya? Ini bekas jahitan di sini jadi pitak gak ya nanti?" "Rambut tuh mahkotaku, tanpa dia wajahku kelihatan kayak Shinjan." "Iya gak sih?" Bukannya menjawab pertanyaan Sea, Zain malah sibuk dengan kepalanya. Sea menghela nafas pelan, dia mengambil topi dari lemari dan memakaikannya pada kepala Zain. Sepertinya, ia sudah tahu kalau Zain pasti akan mempeributkan penampilannya. Maka dari itu,
Sea membeli topi agar bisa pria itu kenakan saat keluar rumah. Enggak, tetap ganteng kok. Nanti juga lama tumbuh lagi kok, ujar Sea menenangkan. Kapan numbuhnya? Udah 2 minggu sejak kejadian itu gak numbuh. Numbuhnya juga seuprit begini, rengek Zain bak seorang anak kecil. Sea menahan nafasnya ketika mendengar rengekan suaminya. Ia hanya bisa mengelus perutnya yang terdapat buah hatinya bersama Zain. Jangan ditiru ya dek, udah cukup bapaknya aja yang sering tantrum. Kalian jangan, bisa stres momi kalau ngurus yang tantrum begini. Batin Sea seraya matanya tetap mengawasi Zain yang kembali sibuk dengan kepalanya. Kira, kapan kita kasih tahu Asriel dan Kait tentang kehamilanku? Celetuk Sea yang tiba teringat jika mereka belum memberitahukan soal kehamilannya pada kedua putranya. Zain menghentikan kegiatannya, pria itu berbalik dan menatap Sea dengan tatapan ragu. Kamu aja yang bilang, aku takut, cicit Zain yang mama membuat Sea membulatkan matanya tak percaya. Kok takut sih, buatnya aja berani, dasar, kamu tanggung jawablah bilang sama mereka, omel Sea dengan kesal. Zain menghela nafas kasar. Iya, kapan bilangnya? Tapi kamu temenin ya. Kalau mereka ngamuk gimana? Kan, selama ini gak ada pembahasan mereka punya adik, lirih Zain dengan pasrah. Sea terdiam, ia membenarkan apa yang suaminya katakan. Jujur saja, Sea sendiri juga bingung. Ia takut mendapat penolakan dari kedua putranya. Terlebih Kai, ia pastinya akan merasa cemburu. Jika Asriel, pastinya ia sudah bisa memahami apa yang nantinya akan Sea bicarakan. Nanti malam kita makan di luar dan ajak mereka bicara. Bagaimana, usul Sea? Aku ikut aja, sahut Zain dengan tersenyum lembut. Ya udah, aku berangkat ke kampus dulu. Kalau kelamaan libur, yang ada aku ngulang semester. Lagian, aku bosan kerjain tugas kuliah di rumah. Sea menganggukkan kepalanya, ia mengizinkan Zain untuk berkuliah kembali. Dengan catatan, tidak membawa motor. Karena Sea sudah mencari supir tambahan untuk mengantar suaminya itu kemanapun pria itu pergi. Hati, jangan macam. Kalau nyebrang lihat kiri kanan, jangan main nyelonong aja. Peringatan Sea saat Zain memeluknya dan mengecup lembut kedua pipinya dengan gemas. Iya, sayangku. Cerewet banget sih semenjak ada si Dedik. Gemas Zain seraya mencubit pipi istrinya hingga memerah. Zain protes Sea karena merasa sakit di pipinya. Ngomong, keren juga aku ya. Sekali jadi langsung 2. Memang, hebat aku ini, puji Zain arah dirinya sendiri, yang mana membuat Sea menganga tak percaya. Zain sampai di kampusnya, pria itu langsung turun dari mobil dan berjalan masuk ke area kampus. Tak sengaja, ia berpapasan dengan Benny. Merasa tak ada masalah, Zain tersenyum ramah pada temannya itu. Namun, Benny justru mencegat Zain yang akan melanjutkan langkahnya. Gimana keadaan lo? Tanya Benny seraya membenarkan tasnya. Baik, kenapa ya?
jawab Zain dan bertanya dengan heran. Benny menggeleng. Enggak, gak apa-apa. Lo, udah tahu siapa bokap kandung lo? Tanya Benny kembali dengan tatapan lekat. Raut wajah Zain seketika berubah. Pria itu memasang raut wajah dinginnya. Melihat perubahan ekspresi wajah Zain, mendadak Benny merasa canggung. Sorry, gue gak bermaksud untuk mencampuri urusan keluarga lo. Tapi, gue mau minta maaf sebesar-besarnya. Karena secara gak langsung, nyokap gue tahu tentang asal-usul lo dan dia diam. Zain merubah ekspresinya menjadi bingung. Maksudnya, nyokap? Ya, mama gue tahu siapa lo dan asal-usul lo. Gue juga baru tahu kalau lo ternyata suami dari wanita yang dari dulu abang gue incar. Tapi menurut gue gak ada yang salah, kalian sudah berjodoh. Tapi persoalan nyokap gue. Gue bener minta maaf, ujar Benny dengan tatapan rasa bersalah. Zain menggelengkan kepalanya, ia lalu menepuk bahu Benny dengan sedikit kuat. Zain memang tidak tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Bagaimana perjuangan Sea saat mencari ayah kandungnya lewat Davita, Zain tak mengetahuinya. Enggak kok, malah gue nyesel tahu siapa orang tua gue. Seharusnya, gak usah tahu dari awal kan. Zain tertawa hambar, membuat Benny memandang sendu padanya. Jangan pandang gue begitu, gue gak suka, walaupun lo adik dari pengagum bini gue. Tapi, kita teman kan? Zain mengulurkan tangannya, Benny yang melihat itu tersenyum dan menyambut uluran tangan itu. Keduanya pun masuk ke dan arena kampus seraya mengobrol ringan, seolah keduanya terlihat teman akrab saat ini. Siang hari, Zain telah menyelesaikan jam kuliahnya. Pria itu berjalan keluar kelas seraya menghubungi Sea. Ia ingin mengajak istrinya makan siang. Sayangnya, Sea harus rapat dengan beberapa kliennya dan membuat Zain sedikit kecewa. Namun, ia harus mengerti pekerjaan sang istri yang selalu sibuk. Ya udah iya, jaga mata jaga hati pokoknya. Ingat, di perutmu sudah ada si kembar. Jangan ngaku gak ada suami ya. Pulang, aku gigit pokoknya, rengek Zain dengan suara manjanya. Tiba seorang pria bertubuh besar menghadangnya, membuat Zain terpaksa menghentikan langkahnya. Raut wajahnya berubah drastis, senyumannya luntur seketika. Perlahan, pandangannya terangkat dan menatap pria yang menghalanginya itu dengan tatapan dingin. Nanti aku telepon lagi, ujar Zain memutuskan sambungan telepon itu. Ikutlah bersamaku. Zain menoleh pada seorang pria yang sangat dikenalinya. Satu sudut bibir Zain terangkat, membentuk sebuah seringaiannya. Bukankah masalah antara kita sudah selesai Tuan Lionel Salvatore yang terhormat, ujar Zain dengan tatapan sinis. Apa kamu tidak mau tahu apa yang terjadi antara saya dan ibu kamu? Ujar Lionel yang mana membuat Zain menaikkan kedua alisnya. Ayo kita bicara, apa yang mau Anda bicarakan? Tanya Zain seraya menatap Lionel yang asik menyeruput kopinya. Zain heran dengan pria di hadapannya itu yang mengajaknya datang ke kafe dekat dengan kampusnya untuk membicarakan suatu yang penting. Santailah dulu, nikmati es susu coklatmu, sahut Lionel dengan santai. Zain mendengus sebal.
Cepatlah, Anda banyak membuang waktu, desis Zain dengan kesal. Bisakah kau tidak memakai bahasa formal padaku? Oke, jika kamu tidak mau memanggilku Dedi, karena aku juga tidak mengharapkannya. Tapi, bisakah kamu memanggilku dengan bahasa yang santai? Sangat aneh kedengarannya. Tegur Lionel yang mana membuat Zain membulatkan matanya. Sudah bagus aku mau ikut denganmu, masih minta ini itu, pekik Zain. Lionel terkejut dengan bentakan Zain, ia bahkan sampai tersedak kopi yang ia minum. Dengan cepat, bodyguard di sebelahnya segera memberikannya tisu guna membersihkan mulutnya. Lionel meraih tisu itu dan membersihkan mulutnya yang sedikit kotor, sebelum ia beralih menatap Zain yang justru membuang muka. Oke, kita masuk pembahasan. Jadi, 10 menit, aku kasih waktu 10 menit untuk menjelaskan, sela Zain dengan ketus dengan tatapan sinis. Lionel menghela nafas pelan. Aku dan ibumu tidak saling mengenal. Saat itu, aku datang ke sebuah acara di hotel ternama. Seperti biasa, aku mengobrol dengan rekan kerjaku. Sampai ketika, aku tak sadar minumanku dimasukkan sebuah obat. Tubuhku terasa panas, jantungku berdegup dengan kencang. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk kembali ke kamar hotel. Jelas Lionel seraya memandang ke arah luar jendela. Zain masih menyimaknya dengan baik. Tak dapat dipungkiri jika dia juga penasaran dengan apa yang akan Lionel ceritakan dan bagaimana bisa ia ada di dunia ini. Aku tidak salah masuk kamar, justru ibumu yang tiba-tiba ada di sana. Mata ibumu mirip seperti mata istriku, tatapan lembutnya, rambutnya, bahkan tingginya pun terlihat sama. Wajahnya saat itu tak terlihat jelas, sebab kepalaku terasa sangat sakit dan pusing. Aku pikir, wanita itu adalah istriku. Malam yang tidak diinginkan itu terjadi, aku tidak memperdulikannya raungan kesakitan ibumu pada saat itu. Lionel menarik nafas dalam dan menghembuskannya secara halus. Dia menjerit kesakitan dan Anda tetap melakukan perbuatan jahat Anda, desis Zain dengan menahan emosi yang hendak pecah. Bahkan, wajahnya kini terlihat merah dengan urat lehernya yang terlihat menonjol. Sekali lagi aku ulangi, saat itu aku terpengaruh obat. Bagaimana bisa aku mengerti yang benar dan yang salah, sahut Lionel tak kalah kesal. Zain menahan nafas kesal, dia meraih es susu coklat miliknya dan meminumnya hingga habis. Mendengarkan cerita Lionel, harus menyetok banyak energi. Hanya mendengarnya saja, Zain sudah merasa tenggorokannya kering karena menahan gejolak emosi. Aku sudah mencari tahu siapa yang menjebak kami, dan ternyata ia adalah mantan tunangan istriku. Dia sendiri yang mengatakannya, dan bodohnya aku tidak merekamnya. Dia dendam karena aku yang menikahi Fanya, bukan dia. Sayangnya, aku tidak memiliki bukti. Bukti CCTV saat itu tidak ada. Aku tak bisa membuktikan pada istriku jika aku dijebak, lanjut Lionel. Sudah, tanya Zain dengan tatapan dinginnya. Sebulan kemudian aku dan ibumu kembali bertemu. Dia mengaku jika tengah hamil. Disitulah, istriku tahu apa yang terjadi di pesta malam itu. Keluargaku berantakan. Apalagi ibumu menuntut pertanggungjawaban. Jelas saja, aku lebih memilih istriku.
Aku meminta ibumu untuk menggugurkanmu. Zain tertawa kecil. Ia menutup mulutnya seraya memandang ke arah luar jendela. Matanya tak bisa bohong. Ia merasa sakit mendengar apa yang Lionel ceritakan. Zain menepis gelas miliknya hingga jatuh dan pecah. Pria itu beranjak berdiri dan menatap Lionel dengan tatapan tajam. Lionel tampak santai, berbeda dengan bodyguardnya yang langsung siaga karena merasa tuannya terancam. Namun, Lionel segera mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar bodyguard tak ikut campur dalam masalahnya. Anda menghancurkan masa depan seorang perempuan, seharusnya Anda tak pantas hidup. Saya benci dengan kenyataan, jika saya adalah keturunan Anda. Sentak Zain sebelum meraih tasnya dan berniat beranjak pergi dari sana. Tunggu, seru Lionel yang mana membuat Zain menghentikan langkahnya. Kesalahanku satu, yaitu tidak memastikan ibumu menggugurkanmu hingga semuanya menjadi rumit seperti ini. Ujar Lionel seraya menatap punggung Zain yang terlihat bergetar. Zain mengepalkan tangannya, bahkan urat tangannya sampai tercetak jelas. Zain tak pernah semarah ini pada seseorang. Sedari dulu, ia selalu bisa menahan amarahnya. Tapi sekarang, Lionel telah membuat Zain menjadi pribadi yang berbeda. Tak ingin melampiaskan amarahnya, Zain langsung saja pergi meninggalkan Lionel yang memandang kepergiannya. Tuan, bukankah Tuan Besar ingin Anda membawa Tuan Muda ke rumah? Kenapa Anda justru membuat Tuan Muda marah? Tanya bodyguard setianya dengan tatapan heran. Lionel menarik satu sudut bibirnya ke atas. Menurutmu, apa aku akan memenuhi permintaan ayahku? Aku sengaja membuatnya benci dengan keluarga Salvatore. Agar aku tak perlu capek menyingkirkannya dari keluargaku, ujar Lionel dengan nada yang pelan. Pandangan masih menatap ke arah kepergian Zain yang menghilang dari balik pintu. Asriel tengah menunggu jemputan, ia pulang lebih awal dari biasanya. Maka dari itu, anak itu terlihat sangat bosan menunggu supir rumahnya datang menjemput. Seraya menunggu, Asriel duduk di ruang tunggu penjemputan seraya membaca bukunya. Asriel mengangkat pandangannya. Ia membulatkan matanya saat melihat siapa yang memanggilnya. Dedi, lirih Asriel dengan tatapan pias. Dedi datang menjemputmu, ayo, ujar pria itu yang tak lain adalah Felix. Asriel menggeleng, raut wajahnya terlihat ketakutan. Ia menatap ke sekelilingnya, ternyata hanya dirinya yang belum dijemput. Pria kecil itu beranjak berdiri, ia bersiap untuk menghindari Felix. Asriel, Dedi hanya ingin mengobrol sebentar denganmu. Tenang saja, Dedi yang akan mengantarmu pulang, bujuk Felix dengan tatapan tulus. Melihat tatapan Felix yang terlihat tulus, Asriel pun mengangguk. Melihat itu, Felix tersenyum dan mengulurkan tangannya berharap Asriel menggenggamnya. Namun, Asriel hanya menatap tangan itu tanpa berniat menyambutnya. Ya sudah, ayo, ajak Felix dan membiarkan Asriel berjalan lebih dulu. Felix membawa Asriel mampir ke toko es krim yang tak jauh dari sekolahnya. Pria itu memesankan menu es krim yang seingat dia, paling putranya sukai. Untungnya, kesukaan Asriel masihlah sama.
Keduanya pun duduk di balkon toko seraya menatap ke arah jalan. Belakangan ini Dedi merindukanmu, jadi Dedi izin menjemputmu pada Momi. Ujar Felix seraya mengelus lembut kepala Asriel. Kamu terlihat semakin sehat, Dedi senang melihat pertumbuhanmu yang sangat bagus. Maafkan Dedi yang tidak bisa menjadi Dedi yang baik untukmu. Maaf juga kalau Dedi jarang menjengukmu dan Kai, ujar Felix dengan tatapan sendu. Asriel mengangguk, ia beralih menatap Asriel dengan senyuman manis di bibirnya. Dedi Zain sangat baik, Dedi tidak perlu khawatir. Ujar Asriel dengan polosnya yang mana membuat Felix tersenyum sakit. Ya, dia memang sangat baik. Semoga saja saat Dedi Zain punya anak, kasih sayangnya tak berubah pada kalian. Seharusnya tidak, Dedi Zain orang yang sangat baik. Dedi percaya itu, ujar Felix dan kembali mengelus kepala putranya. Mendengar perkataan Felix, mendadak Asriel menghentikan kegiatannya. Pria kecil itu menatap kosong ke depan. Mungkin, Felix tak bermaksud apapun mengatakan hal itu. Ia hanya berharap, Zain tak seperti Yasmin yang menyakiti anaknya. Namun, Felix tak menyadari jika perkataannya membuat Asriel berpikir berbeda. Sudah habis, ayo kita pulang dan bawakan es krim untuk Kai. Adikmu pasti senang sekali dengan es krim ini. Ajak Felix yang membuyarkan lamunan Asriel. Keduanya pun memutuskan untuk pulang saat itu juga. Sesampainya di rumah, secara kebetulan Zain pun baru saja sampai. Pria itu turun dari mobilnya dan memandang heran mobil yang terhenti tepat di belakang mobilnya. Perlahan, Zain melangkah mendekati mobil itu, sampai langkahnya terhenti. Saat melihat sosok bocah yang sangat dirinya kenali turun dari mobil tersebut dan berlari ke arahnya dengan senyuman lebar. Dedi. Zain tersenyum, ia meraih tubuh anak itu dan menggendongnya. Kai sudah pulang, Asriel bawakan Kai es krim, seru Asriel dengan senyuman lembar. Zain tampak tersenyum, tatapannya kembali beralih ke arah mobil yang telah mengantar Asriel. Ia merasa tak asing dengan mobil itu, hanya saja dia lupa. Sementara itu, di dalam mobil, tampak Felix menatap nanar ke arah kedekatan putranya dengan ayah sambungnya. Ia tak pernah mengira jika akan sesakit ini melihat anaknya lebih dekat dengan pria lain dibandingkan ia sebagai ayah kandungnya. Apa yang kamu harapkan? Perkataan dan perbuatanmu sudah sangat melukai batinnya. Masihkah kamu berharap tentang hakmu sebagai ayah kandungnya? Lirih Felix dengan air mata yang mengalir di pipinya. Malam hari, Kai tengah mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya di ruang keluarga. Terlihat juga di sana Daisy duduk di sofa seraya memainkan ponselnya. Kai asik mengerjakan PR-nya di karpet. Ia tak mau belajar di kamarnya. Sudah biasa anak itu mengerjakan tugasnya di ruang keluarga seraya menonton acara filmnya. 1 cepelti lidi, 2 cepelti bebek, 3 cepelti telinga, 4 kulci terbalik. Senandung Kai membuat Daisy melirik cucunya itu sejenak sebelum kembali menatap ponselnya. 5 cepelti kuda laut, 6 cepelti ciput.
7. Cepelti tongkat. 8. Kai menjeda sejenak. Ia mengusap hidungnya yang terasa gatal sebelum kembali menulis angka sesuai gambar. 8. Cepelti kacamata. 9. Cepelti kakek. Ini kakek Daya. Gumam Kai seraya menatap gambar seorang kakek tua yang memegang tongkat. Daisy mengalihkan tatapannya sejenak, ia menunduk seraya menatap tugas milik cucunya itu. Orang bungkuk itu, celetuk Daisy. Nda loh Oma, ini tuh kakek. Kakek, kok Kai nda punya kakek? Oma cuaminya mana? Kai menegakkan tubuhnya, ia menatap Daisy yang menatapnya dengan tatapan terkejut. Keka, opamu kan udah meninggal. Gimana sih? Udah sama bidadari dia tuh, ketus Daisy dan kembali menatap ponselnya. Ia tak mau mengingat mendiang suaminya yang membuatnya sedih. Apalah Oma ini, kali yang balulah, kayak Momi. Heh, kamu kira cari suami kayak beli jajan di warung sembarangan, seru Daisy dengan kesal. Kai mengerucutkan bibirnya sebal, menurutnya dia tak salah. Hanya menyarankan, apa yang salah? Saat ia tak punya dedi, dia yang mencari suami untuk mominya agar bisa punya dedi. Tatapan Kai beralih menatap ke arah Sea yang berjalan menghampirinya seraya membawa seset pakaian yang sangat Kai kenal. Momi kok bawa baju Kai? Tanya Kai dengan heran. Ayo, kita makan malam di luar. Ajak Sea yang mana membuat Kai tersenyum lebar. Anak itu segera berdiri dan bersiap berganti baju. Jadi makan malam di luar? Tanya Daisy yang mana membuat Sea menoleh menatapnya. Iya Mama gak ikut. Daisy menggeleng. Ia lebih nyaman di rumah ketimbang harus bepergian hanya untuk makan. Kecuali belanja, Daisy paling semangat dengan hal yang satu itu. Enakan juga rebahan di rumah. Udah, sana kamu pergi aja. Sekalian, kabarin mereka tentang si twins, jelas Daisy. Ia begitu bahagia setelah mendengar jika dia akan memiliki cucu kembar. Sea mengangguk, ia kembali fokus mengganti celana tidur Kai dengan celana yang ia bawa. Setelah berhasil memasangkan celana itu, Sea kembali fokus memasang kancingnya. Entah mengapa, ia susah mengaitkan kancing celana anak itu. Bahkan, perut Kai terlihat terjepit. Pelutna Kai terjepit, rengek Kai. Sebentar, ini celana kamu kok udah gak muat ya? Momi baru beli bulan lalu loh, masa udah gak muat? Protes Sea. Kai mengerucutkan bibirnya sebal, ia memegang bahu Sea agar dirinya tidak jatuh. Kai kan makan, Momi. Pelut Kai tambah lebal. Benel kata Cici Baal kalau pelut Kai lebal. Gumam bocah menggemaskan itu dengan mata membulat sempurna. Terpaksa, Sea mencari celana lain yang muat untuk Kai. Tampaknya, ia harus membelikan pakaian yang baru dan mengontrol jadwal makan putranya itu. Sebab, Kai mudah sekali lapar dan sulit untuk menahan lapar. Pastinya, di rumah banyak sekali makanan yang dapat Kai makan. Bukan celah pelutna Kai loh. Momi yang dah belikan Kai baju. Protes Kai yang mana membuat Sea menghela nafas sabar. Ya, enggak ada yang salah. Lemakmu yang salah, Kai. Lemakna Kai nda calah juga loh.
Seru Kai tak terima. Sea hanya menahan tawanya melihat raut wajah marah anak itu yang terlihat sangat menggemaskan. Mobil pun terhenti di sebuah resto yang cukup terkenal dan ternama di kota itu. Perlahan, Zain turun dari mobil dan disusul oleh Sea. Keduanya membantu kedua putra mereka untuk turun dari mobil. Apalagi Kai yang merasa kesulitan karena memaksa ingin membawa mainannya. Cebental Momi, ini pecah warna jatuh nanti. Protes Kai saat Sea menarik tangannya. Asriel sudah aman bersama Zain. Kedua pria itu saling bergandengan tangan masuk ke dalam resto. Sementara Sea mengikutinya dari belakang dengan menggandeng tangan Kai. Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang terlihat sangat harmonis. Sesampainya di dalam, Sea langsung diarahkan ke ruangan VIP. Ia sengaja memesannya karena tahu jika Kai tak bisa diam. Khawatir akan mengganggu para pengunjung yang lain. Lihat saja, baru masuk ke dalam ruangan, Kai sudah sibuk memainkan perawatnya seraya berlarian ke sana dan ke sini. Ruangan VIP di resto itu didesain sebagian kaca, jadi walaupun VIP mereka masih bisa melihat ke arah ruangan di sebelah mereka. Kenapa gak di warteg aja? Masih ada yang buka kok jam segini. Celetuk Zain saat melihat buku menu dengan harga yang menurutnya sangat mahal. Sudah, pilih saja, tegur Sea. Aku mau nasi goreng aja, biar gak zong. Sea membulatkan matanya. Capek ia memesan tempat agar bisa makan, makanan yang berbeda dari yang ada di rumah. Bisanya suaminya malah pesan nasi goreng di resto mahal ini. Biar aku aja yang pilih, putus Sea seraya menarik buku menu itu. Setelah memesan, Sea dan Zain berbincang sedikit. Bahkan, sesekali Asriel ikut menimbrung obrolan kedua orang tuanya. Kecuali Kai, seperti biasa anak itu sibuk sendiri. Sampai kegiatan Kai terhenti saat ia menatap kaca ruangan itu. Tanpa diduga, ia menempelkan wajahnya pada kaca dan melihat seorang wanita yang berada di ruangan sebelah. Cantik Naa, gumam Kai. Nafasnya membuat kaca itu berembun. Bergegas Kai mengusapnya dan kembali melihat wanita cantik itu. Sampai makanan tiba, Kai masih menempelkan wajahnya di sana. Anak itu begitu antusias menatap wanita cantik yang ada di ruangan sebelah. Saat akan menyantap makanannya, Sea baru sadar jika sejak tadi dia tak mendengar suara Kai. Tatapannya pun mengarah ke segala penjuru ruangan, sampai tatapannya terhenti saat melihat putranya yang membelakanginya. Kai, hei, panggil Sea. Kai menarik wajahnya, ia menoleh ke arah Sea dengan senyuman lebarnya. Dengan cepat, Kai berlari menuju Sea dengan memeluk pesawatnya. Momi, seru Kai dengan semangat. Duduk yang benar. Ayo, titah Sea seraya membenarkan kursi di sebelahnya. Di sebelah ada Uncle Ganteng na buat Oma. Bial Oma ada cuaminya kayak Momi, seru Kai dengan senyuman lebarnya. Sea menggelengkan kepalanya, ia meminta putranya duduk dan menikmati makan malam. Zain tertawa kecil melihat Kai mengerucutkan bibirnya sebal. Lalu pria tampan itu membantu Kai mengambil makanannya. Sea membiarkan Zain mengurus bocah menggemaskan satu itu.
Tatapan Sea beralih menatap putra sulungnya yang fokus melahap makan malamnya. Asril, menurutmu, jika kamu punya adik lagi bagaimana? Tanya Sea yang mana membuat Asril menghentikan makannya. Mendadak suasana menjadi tegang. Zain melirik takut ke arah Asril yang memandang Sea tanpa ekspresi. Zain dan Sea menunggu jawaban Asril dengan perasaan yang tak karuan. Keduanya khawatir jika Asril menolak. Apalagi, anak itu pernah memiliki trauma sebelumnya. Memang Asril akan memahami apa yang Sea sampaikan. Tapi belum tentu dia juga akan menerimanya. Lama Asril menjawab, membuat keringat Zain bercucuran. Apa sekarang Momi sedang hamil? Bukannya menjawab Asril malah balik bertanya. Dengan pertanyaan sang Momi, ia menebak jika wanita itu sedang hamil. Sea melirik ke arah Zain, begitupun sebaliknya. Tatapan Sea kembali menatap ke arah putranya yang sedang memandang ke lantai. Diamnya Momi aku artikan iya, ujar Asril seraya mengangkat pandangannya pada sang Momi. Sea meletakkan sendok dan garpu miliknya, lalu ia meraih tangan Asril dan menggenggamnya dengan lembut. Ibu dan anak itu saling tatap dengan tatapan dalam, seolah keduanya tengah berbicara lewat hati mereka. Maaf sayang, Momi dan Dedi memberikanmu adik tanpa meminta pendapatmu, lirih Sea. Asril menggeleng, Momi tidak perlu meminta maaf padaku. Dedi memang Dedi sambungku, tapi pasti Dedi ingin memiliki anak kandungnya sendiri. Mom, aku sudah besar. Aku sudah bisa menjadi kakak yang baik untuk Kai kan? Kalau begitu, aku juga bisa menjadi kakak yang baik untuk calon adikku berikutnya. Sea dan Zain melebarkan mata mereka, keduanya saling tatap dengan tatapan tak percaya. Mereka tak mengira jika Asril akan mengatakan itu. Pemikiran anak itu sangat di luar perkiraan mereka. Bahkan, Sea sampai tak bisa berkata, kata saat ini. Dedi sudah sayang Asril, jadi Asril harus sayang anak Dedi. Lagian, anak Dedi juga adik Asril sama seperti Kai. Iya kan Momi, Sea mengangguk, matanya terlihat berkaca-kaca. Wanita itu merentangkan tangannya dan memeluk Asril dengan erat. Zain beranjak berdiri, dia turut memeluk ibu dan anak itu dengan air mata yang membasahi pipinya. Suasana tegang tadi menjadi suasana haru. Perkataan Asril benar sangat mengharukan hati mereka. Kai anak ilang cudah, anak ilang Kai ini, gumam Kai seraya melahap makan malamnya. Anak itu tak peduli apa yang mereka bicarakan, yang penting mulutnya terisi dan perutnya fokus bekerja. Sudahlah, macih banyak nah makananku. Gumam Kai dengan tatapan berbinar, ia kembali menyuapkan makanan itu ke mulutnya. Sea melepas pelukan mereka, wanita itu meraih tisu dan menghapus air matanya. Sedangkan Zain, ia berjongkok di hadapan Asril dan menggenggam kedua tangan anak itu. Terima kasih, Dedi sangat menyayangimu, lirih Zain dengan mata berkaca-kaca. Asril mengangguk, bibirnya mencebik ke bawah. Air mata yang sejak ia tahan tadi luruh juga membasahi pipinya yang kini mulai terlihat berisi.
Dengan sayang, Zain menghapus air mata Asriel dengan jari jemarinya. Tidak usah nangis, kamu mau jadi abang lagi kan? Dan adiknya ada 2. Kamu akan mendapatkan 2 adik sekaligus, seru Zain dengan senyuman cerah. 2, tanya Asriel seraya mengerjapkan matanya. 2, adikmu yang ada di perut Momi 2. Mereka kembar, seru Zain dengan semangat. Asriel mengerjapkan matanya, dia sangat syok dengan apa yang dirinya dengar. Tatapannya beralih menatap Kai yang sepertinya mendengarkan percakapan mereka. Anak itu baru saja mengerti apa yang sedang mereka bahas. Tatapan mata Kai beralih menatap ke arah perut Sea yang masih terlihat datar. Adik Nadua, tanya Kai dengan nafas memburu. Iya, Kai senang kan? Nanti ada teman main, jadi rame kan, Ruh? Nda, cenang hua, nda ada teman main. Pucing nantai Kai adekna ambil jajan Kai. Nda, cuka ah. Sea dan Zain tak mengira jika penolakan Kai karena khawatir adiknya mengambil jajannya. Zain segera mendekati Kai, dia menggendong anak itu yang menangis keras. Padahal, di mulutnya masih ada makan malam yang belum sempat ia kunyah. Kalau ada adek enak, Kai mau jajan, tinggal suruh adeknya ambil jajan. Adek tuh enak buat disuruh, ujar Zain menenangkan Kai. Tangisan Kai berhenti, pria kecil itu terdiam. Alisnya menukik tajam, tatapan matanya kini menatap ke arah Asriel yang juga tengah menatapnya. Benal juga, abang celing culuh Kai belecin Kamal. Nanti adek Kai 2, catu culuh buat beli jajan catunya culuh belecin Kamal. Sempurna kali hidup Kai, batin anak itu. Ya udah, kalau Dedi mak canda papa, cicit anak itu yang mengundang tawa semua orang yang ada di sana. Lionel baru saja pulang dari kantornya, pria itu sengaja lembur di kantor. Karena tak ingin kembali bertengkar dengan sang istri yang terus menuntut cerai. Lionel sangat mencintai Vanya, ia bahkan rela mendapati sikap dingin istrinya selama bertahun-tahun demi bersama dengan wanita itu. Kenapa baru pulang? Lionel yang baru saja masuk dikejutkan dengan suara sang istri. Pria itu berbalik dan menatap wanita yang menatapnya dengan tajam. Abis lembur, kamu udah makan? Balas Lionel berusaha untuk tenang. Vanya mengangguk singkat. Apa kamu belum makan? Mendapat pertanyaan seperti itu, hati Lionel terasa berbunga-bunga. Dengan cepat, pria itu menganggukkan kepalanya dengan senyuman lebar. Itu masalah kamu sendiri. Siapa suruh gak makan, Huh? Sudahlah, aku ingin tidur. Vanya beranjak pergi, meninggalkan Lionel yang menganga tak percaya. Tadi ditanya, ya aku jawab. Apa salahnya? Hais, malah lapar beneran lagi. Lionel memegangi perutnya yang terasa keroncongan. Setelah membersihkan dirinya, Lionel berjalan ke dapur. Perutnya terasa sangat lapar. Ia tak bisa tidur dalam keadaan perut yang kosong. Namun, langkahnya terhenti setibanya ia di dapur. Pria itu mendapati istrinya sibuk memasak, hal yang hampir tak pernah ia lihat selama ini. Dulunya, Vanya sangat gemar memasak. Setiap pulang, Lionel selalu disambut dengan menu masakan buatan istrinya. Bahkan,
Lionel saja sampai lupa kapan terakhir ia memakan masakan istrinya sejak kejadian itu. Makanlah, aku sekalian buatkan untuk Jenna, ujar Vanya seraya meletakkan sepiring nasi goreng di atas meja makan mini yang ada di dapur. Lionel tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Pria itu tersenyum seraya menarik kursinya untuk dirinya duduk. Setelah duduk, perlahan Lionel menarik piringnya dan mulai menyendokkan nasi goreng itu ke mulutnya. Pria itu tersenyum, matanya terlihat berkaca-kaca. Sudah bertahun-tahun lamanya, rasa nasi goreng itu tak berubah. Vanya mencuri pandang ke arah Lionel. Entah mengapa, ia merasa kasihan dengan pria itu saat ini. Apalagi saat sedang makan sekarang, kenapa pria terlihat perlu dikasihani saat sedang makan? Entahlah, Vanya tak mengerti mengapa ia iba melihat pria itu makan. Aku ke kamar Jenna dulu, pamit Vanya. Namun, saat ia akan pergi, Lionel menahan tangannya yang mana membuat pandangan keduanya bertemu. Aku tahu kalau kamu sengaja memasak ini untukku. Terima kasih sayang, ujar Lionel dengan senyuman manisnya. Membuat Vanya terlihat salah tingkah dengan tatapan pria itu. Kakek pingsan, teriakan Jenna mengejutkan keduanya. Refleks, Lionel menarik tangannya dari tangan sang istri. Apa? Baik dok, terima kasih, ujar Lionel pada seorang dokter yang memeriksa keadaan Tuan Roderick. Tatapan Lionel beralih pada sang ayah yang sudah terbangun dari pingsannya. Perlahan, ia menghampiri pria baya itu yang berada di atas berangkar rumah sakit. Kata dokter, darah tinggi ayah kambuh. Sebenarnya ayah mikirin apa sih? Kenapa bisa sampai pingsan begini? Kerjaan? Semuanya kan sudah aku yang handle. Ayah bisa menikmati masa tua ayah. Tegur Lionel yang mana membuat Tuan Roderick melirik tajam ke arahnya. Apalagi yang aku pikirkan selain cucuku, kamu sudah berjanji akan membawanya ke rumah, tapi mana? Sampai sekarang Zain tidak datang ke rumah, sentak Tuan Roderick dengan kesal. Vanya dan Jenna hanya menatap ke arah Lionel. Keduanya tidak tahu jika Tuan Roderick meminta Lionel untuk membawa Zain padanya. Terlebih Vanya, dia tidak mau ikut campur dengan masalah suaminya. Dia sudah cukup lelah dengan apa yang pria itu perbuat padanya. Ayah, Zain menolak untuk datang. Bahkan, ia membenci keluarga ini, keluarga kita. Dia sendiri yang berkata tidak mau masuk ke dalam keluarga Salvatore, ujar Lionel dengan yakin. Ayah tidak percaya, pasti kamu yang mengancamnya kan, desis Tuan Roderick. Aku tahu kalau ayah pasti tidak mempercayaiku, sekarang dengarkan rekaman ini. Lionel mengeluarkan ponselnya dari dalam saku jasnya, lalu pria itu memainkan sejenak sebelum menyodorkannya pada sang ayah. Saya benci dengan kenyataan, jika saya adalah keturunan Anda. Vanya dan Jenna sama menatap ke arah Lionel, keduanya begitu terkejut dengan rekaman suara Zain dengan nada membentak. Tatapan mereka pun beralih menatap ke arah Tuan Roderick, keduanya ingin tahu apa tanggapan pria baya itu. Dengar sendiri kan, secara tidak langsung, dia menolak untuk berada di keluarga kita. Lagian, buat apa ayah meminta anak itu datang? Apa ayah lupa jika dia meminta kita untuk tidak menganggapnya ada? Jadi, lupakan saja,
ujar Lionel seraya menarik kembali ponselnya. Tuan Roderick terdiam, tatapan matanya terlihat datar. Vanya yakin jika ada sesuatu yang salah. Pembicaraan Zain sangat singkat, pastinya, sebelum pria itu mengatakan hal tersebut. Ada hal yang Lionel katakan yang mana hal itu membuat Zain marah. Namun, Vanya mencoba tak peduli. Ia merasa, itu bukanlah urusan dia. Kebencian dia disebabkan olehmu, sentak Tuan Roderick dengan menatap tajam putranya. Ya, kenapa kamu membelanya? Dia hanya anak hasil ketidaksengajaan yang aku perbuat dan... Sampai kamu menikmatinya kan? Kalau tidak bagaimana Zain Adahah? Sentak Tuan Roderick dengan nafas memburu. Wajahnya kini terlihat merah karena emosi yang menggebu. Tatapan Lionel beralih menatap ke arah Vanya. Terlihat istrinya itu membuang pandangannya. Dan berusaha untuk menghindari tatapannya. Jenna merasa suasa semakin canggung. Apalagi saat ini tangannya digenggam oleh Vanya dengan cukup kuat. Jenna, temani Mama ke kamar mandi, pinta Vanya dan menarik putrinya keluar dari ruang rawat sang mertua. Lionel menghela nafas panjang menatap kepergian istri dan putrinya itu. Kemudian, tatapannya kembali beralih menatap ke arah sang ayah yang memasang raut wajah marahnya. Ayah tak seharusnya mengatakan itu, perkataan ayah menyakiti hati istriku, tegur Lionel. Ia tak terima melihat istrinya merasa tersakiti. Apa perbuatanmu tidak menyakiti istrimu, walaupun tidak sengaja, kamu sudah menyakitinya. Jadi, semuanya terlanjur. Perkataanku tidak ada apanya dibandingkan dengan perbuatan jahatmu pada ibu dari Zain. Putramu itu tidak bersalah, dia hadir karena perbuatan kamu. Mana rasa tanggung jawabmu, Sentak Tuan Roderick dengan penuh emosi. Ayah, aku hanya ingin menjaga perasaan istriku. Kalau Zain datang ke rumah, pastinya ia akan bertemu dengan Vanya. Bagaimana istriku tidak sakit melihat anak dari wanita yang hampir menghancurkan rumah tangganya? Ayah, tolong mengertilah posisi istriku, ujar Lionel dengan nada memelas. Tuan Roderick tak peduli, ia memencet tombol merah yang ada di samping brangkarnya. Tak lama, pintu terbuka. Seorang suster datang dan mendekati ke arah mereka berdua. Lionel tak mengerti mengapa suster tersebut datang ke sini. Sus, bawa dia pergi. Dia penyebab darah tinggiku kambuh, titah Tuan Roderick tanpa menatap ke arah putranya. Lionel membulatkan matanya tak percaya. Ayah, pekik Lionel tak terima. Maaf Tuan, silahkan keluar demi kenyamanan pasien, tegur suster itu. Lionel mendengus kesal, terpaksa ia keluar dari ruang rawat sang ayah. Setelah kepergian putranya, Tuan Roderick menghela nafas panjang. Ia menatap ke arah jendela ruang rawatnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Zain menatap gemas perut Sea yang sudah mulai terlihat. Pria itu menyingkap baju sang istri dan menatap perut wanita itu dengan tatapan gemas. Sesekali, Zain mengecup perut Sea yang mana membuat istrinya itu merasa kesal. Sea yang fokus bekerja menjadi terganggu karena tingkah suaminya itu. Bersambung.